Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, a'azani Allahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan dan juga keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat mengajak Anda, menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif Tarbiyah Islam atau Pendidikan Islam. Tentunya bersama guru kita, Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC.MHI Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia, yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Nah, mengikuti Islam kami informasikan juga untuk live interaktif ini, kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amubah Pangkal Pinang, ada Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan juga kami mengajak pemirsa untuk memanfaatkan peluang atau untuk berjuang bersama kami dalam siar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kami ini. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC.MHI Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Temanggung, Jawa Tengah. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan akhirah. Ahlan, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah baik. Semoga antum dan ikhwah di studio juga dalam keadaan baik, sehat-sehat semua. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu jadi kesempatan ini. Barakallahu fikum, Ustaz. Nah, berikutnya azan ya Allah waikum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang pendidikan Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Semoga bermanfaat. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC.MHI Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafadhal maskuro ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal laila wan nahar wa ja'ala adh-dhulumati wan nur wa arsala rasulahu khairal bashar sallallahu alaihi wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik untuk beramal kebaikan, diberikan taufik untuk berilmu yang benar yang menjadi dasar terhadap amal yang baik tersebut, sehingga amalan kita adalah merupakan amalan-amalan yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah dengan qalbun yang salim, dengan hati yang selamat, selamat dari syirik, selamat dari kufur, selamat dari perkara-perkara yang mengotori hati seorang manusia. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa ditambahi hikmah, ditambahi ilmu yang manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hikmah adalah merupakan sebuah karunia yang halal bagi kita. Apabila kita melihatnya pada seseorang, kita merasa iri dalam arti yang majazi, iri karena kita ingin seperti dirinya, iri agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita juga mempunyai hikmah sebagaimana dia mempunyai hikmah, dan agar Allah tambahkan kepadanya hikmah sehingga Allah suka tambahkan kepada diri kita hikmah. Sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnain atau fi ithnatain. Tidak halal hasad, dengki, kecuali pada dua perkara, kepada dua hal. Yang pertama adalah pada seorang yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya hikmah. Rajul atahullahu hikmatan. Seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Maka ia gunakan hikmah tadi untuk memutuskan, ia gunakan hikmah tadi untuk menegakkan yang hak, untuk menjelaskan mana yang hak dan mana yang batil. Wa yu'allimuha, dan dia ajarkan hikmah tersebut. Wa rajul, dan seorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya malan, fasallatahu ala halakatihi fil haq, maka Allah kuasakan baginya untuk menghabiskan harta tersebut di dalam kebenaran. Hikmah yang dimaksudkan di dalam hadis ini menurut sebagian ulama adalah Al-Quran, sebab di dalam riwayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada seorang yang dikatakan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa karunia Al-Quran. Rajulan atahullahu al-Qur'ana fahuwa yakumu bihi ana al-laili wan nahar. Ya. Seorang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, kemudian dia membacanya, menghafalnya, baik di malam hari ataupun di siang hari. Al-hikmah adalah Al-Quran. Al-hikmah juga ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka karunia Allah Subhanahu wa taala pada para ulama, pada ulama rabbaniyin, hendaknya menjadi sesuatu yang memotivasi kita untuk iri kepada mereka, agar sama kepada mereka, ya. Dan para ulama itu tidak hanya menghafal, tidak hanya membaca, ya, akan tetapi memahami makna-maknanya, memahami tafsir-tafsirnya, karena itu adalah konsekuensi dari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Bagaimana orang akan mampu untuk mengajarkan dan memutuskan perkara, membedakan yang hak dengan yang batil, melainkan mengetahui tentang ilmunya. Semoga Allah tambahkan kepada kita ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita sebagai bagian dari mereka yang mendapatkan karunia hikmah.
wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allahu taala a'lamu bis-shawab. Nah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Nah, mengikuti Islam, demikianlah nasihat yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan untuk kita untuk senantiasa beramal soleh. Allahumma amin. Nah, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333. Silakan. Nah, Ustaz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah ta'ala. Dari Arindito Bisma di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan dari teman katanya. Apakah boleh jamak takhir sholat maghrib dengan isya ketika bertabrakan dengan pelaksanaan kelas dari sebuah kampus di luar negeri? Teman Ana mengabarkan bahwa sebelumnya pelaksanaan kelas yaitu pada pukul 18.00 tidak menabrak dengan waktu sholat maghrib, yaitu pada pukul 17.30. Namun seiring berjalan waktu, pelaksanaan kelas menjadi menabrak waktu sholat maghrib, yaitu maghrib menjadi pukul 18.00, Ustadz. Dan di kampus tersebut tidak ada tempat untuk sholat. Mohon nasihatnya, Ustadz, apa yang harus Ana lakukan? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Zadakallahu hirsan wa ilman wa amalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat, ilmu dan juga amal. Adapun pertanyaan berkaitan dengan salat jama'. Bolehkah menjamak salat dalam kondisi yang ditanyakan, yaitu orang berada di sebuah kuliah yang ternyata bertabrakan dengan jam salat. Bolehkah menjamaknya? Kita tahu bahwasanya jamak adalah mengumpulkan dua salat yang dikatakan oleh para ulama sebagaimana difahami dari hadis, yaitu menjamak antara maghrib dan isya sebagaimana tadi ditanyakan, dan menjamak antara zuhur dan juga asar. Sebab-sebab jamak dijelaskan oleh para ulama bermacam-macam, walaupun intinya wallahu taala a'lam adalah ketika terjadi masyaqqah, ketika ada sesuatu yang memberatkan sehingga menuntut untuk dilakukan sholat jamak. Masyaqqah itu sebagiannya disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dikiaskan pada masyaqqah tersebut oleh para fuqaha beberapa perkara. Di antaranya adalah karena hujan dan hal yang semakna dengan itu, maka bisa menjadi masyaqqah yang sama, wallahu taala alam. Ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa pengertian masyaqqah ini harus benar-benar memberatkan, ya. Yang karena dingin saja maka tidak disebut masyaqqah, tapi dingin yang disertai angin yang berat bagi orang, maka bisa sampai kepada masyaqqah. Demikian juga misalnya salju, sebagaimana sebagian fuqaha menjelaskan akan hal tersebut, ya. Maka ada masyaqqah di sana. Masyaqqah yang lain seperti orang yang tidak mampu menggunakan air untuk taharah atau kesulitan, ya. Atau seorang yang berada dalam kondisi istihadah, misalnya seorang wanita, ya, yang mengalami keluar darah secara terus-menerus, ya. Atau bahkan seorang yang menyusui misalnya, yang dari waktu ke waktu susah untuk menghindari najis dari anaknya yang masih kecil misalnya, ya. Hal-hal tersebut adalah merupakan masyaqqah.
Dalam kasus tadi sesungguhnya wallahu taala alam, ya. Yang pertama, belum masuk kepada masyaqqah sebagaimana dicontohkan oleh para ulama. Kemudian masih mungkin bagi penanya untuk izin keluar melakukan sholat, dan sholat dimanapun, ya, karena sholat tidak harus di masjid atau di musola, ya. Setiap tempat di muka bumi ini yang suci, ya, maka itu adalah tempat untuk sholat. Kullu ardhin masjidun, ya. Maka boleh baginya untuk sholat di mana saja, ya. Dia bisa izin sebentar, dan saya kira wallahu taala alam, dosen atau tutor atau pengajar dalam hal ini bisa bertoleransi, ya. Dia kita harapkan termasuk orang-orang yang memahami, seandainya itu di luar negeri, artinya bukan di negeri yang muslim, ya, tetapi dia bisa memberikan toleransinya untuk itu, ya. Adapun wallahu taala alam, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan bahwa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat, ya, di Madinah min ghairi khaufin wala matar, ya, tanpa karena ketakutan, kekhawatiran, khawatir terhadap diri, masyaqqah terhadap diri, atau ketakutan terhadap diri, ya. Jadi ada masyaqqah, ada khauf. Yang khauf itu sendiri jelas memberatkan seseorang, mengancam seseorang terhadap dirinya misalnya, atau keluarganya, atau hartanya, ya. Ada khawatiran. Tapi Nabi SAW dikatakan dalam hadis pernah melakukan jamak, ya, min ghairi khaufin wala matar, bukan karena khawatir, ketakutan, atau bukan karena matar, yaitu hujan. Ketika ditanya Abdullah bin Abbas, ya, bahwasanya Nabi SAW tidak ingin memberikan keberatan buat umatnya. Nah, para fuqaha berbeda pendapat tentang maksud dari riwayat ini, ya. Dan banyak di antara mereka yang tetap membawa kepada khauf dan masyaqqah tersebut. Meskipun ada sebagian ulama yang melihat kepada zahirnya. Karena ada sebuah hajah, ya, hajah tertentu misalnya, kemudian seorang melakukan jamak, ya. Kalau yang membawa kepada pengertian tadi, maka ya kalau tanpa sebab atau tanpa uzur, ya tidak sah. Tapi kalau yang menafsiri atau memahami pada zahir hadis ini, ya berarti sesekali dilakukan tidak mengapa, tetapi tidak boleh menjadi adat atau tidak boleh menjadi kebiasaan. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Arvin Dito, semoga bisa difahami, barakallahu fikum. Dan kita coba angkat pertanyaan penelpon pertama di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ruslan di Banjarmasin. Silakan Bapak Ruslan. Begini, Pak Ustaz, saya mau bertanya. Sekarang ini saya sudah yakin atau mengikuti ustadz-ustadz yang berdakwah di Fatwa TV atau TV-TV sunnah lainnya. Dan saya sudah mengamalkan atas fatwa-fatwa yang diberikan oleh ustadz-ustadz tersebut. Tetapi Pak Ustadz begini, saya di masyarakat ini sudah saya sudah meninggalkan kebiasaan saya yang dulu. Dulu saya sholat pakai usalli, sekarang tidak lagi. Juga saya tidak lagi memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga saya tidak juga memperingati kematian
kematian atau 3 hari, 7 hari atau 100 hari. Dan ini sangat di masyarakat ini Pak Ustadz, masyarakat tidak menerima saya seperti itu. Saya selalu dicaci maki, yang apakah saya ini bagaimana atau mencemuhkan yang mencaci maki itu bagaimana? Tolong Pak Ustadz pencerahannya begitu. Baik Bapak ya. Bagaimana bersabar dalam menghadapi seperti itu ya Pak? Pertanyaannya Pak ya. Iya, iya. Dan bagaimana solusinya dan Baik. bagaimana begitu? Tolong Pak Ustadz pencerahannya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustaz. Baik. Ya. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Bapak, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan nikmat untuk memahami sunnah yang lebih dalam. Ya. Kita tahu bahwa kaum muslimin sepakat harus mengikuti Al-Quran, harus mengikuti sunnah, harus mengikuti para ulama, dan ulama yang paling ulama adalah para sahabat. Ya. Sehingga nikmat memahami sunnah lebih dalam, karena meskipun kaum muslimin sepakat akan hal ini, tetapi faktanya kaum muslimin masih pada taraf berbeda-beda di dalam memahami sunnah. Ya. Yang membaca juga baru sedikit, yang dibaca juga baru sedikit. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengikuti para ulama yang mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat sunnah itu semacam nikmat karunia yang seperti Islam itu sendiri. Ya. Sehingga sebagian ulama tafsir menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, maksudnya adalah tunjukilah kepada kami sunnah, atau tunjukilah kepada kami Islam yang benar, sebab rincian dari Islam itu sangat banyak. Ya. Maka ini adalah sebuah nikmat, dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila kita melewati perkara-perkara yang lagwi, ya, perkara-perkara yang tidak perlu, ya, maka kita tinggalkan perkara tersebut. Bahkan dalam Al-Quran juga dikatakan di antara sifat ibadur rahman, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ya. Kita tinggalkan perkara-perkara orang mau mencaci maki kita, ya. Orang mau mencela kita, ya. Kita justru menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak terpengaruh dengan perkara-perkara tersebut. Kita tetap bersikap baik kepada mereka semampu kita. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa, ya, pada masa-masa tertentu, pada kondisi-kondisi tertentu, ya, Islam itu menjadi asing, sunnah itu menjadi asing. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi mereka orang-orang yang asing. Ya. Keterasingan Islam yang sesuai sunnah pada masa ini disebabkan karena perkara tadi. Sebenarnya orang sepakat untuk kembali kepada Quran, sunnah, dan petunjuk para ulama, tetapi, ya, belum sampai kepada petunjuk para ulama Rabbaniyin yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat ridwan alaihim ajma'in.
Ya. Jadi hadapilah mereka dengan tetap kita menjaga muamalah yang hasanah. Ya. Tasta'bid qulubahum. Kalau kita terus-menerus seperti itu, insya Allah semoga hati mereka lama-lama luluh. Dan kondisi Bapak yang istiqomah di atas kebenaran itu, ya, kita harapkan mendapatkan keutamaan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ya, alladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Yang bergaul dengan manusia dan sabar terhadap gangguan mereka, yasbir ala adahum khairun, itu lebih baik daripada yang tidak bergaul dan tidak sabar kepada mereka. Ya. Jadi karena mereka itu berawal atau berasal dari kejahilan, ketidaktahuan, maka kejahilan dan ketidaktahuan itu memang musuh ilmu. Ya. Orang yang jahil juga memusuhi orang yang punya ilmu jika dia menuruti hawa nafsunya, bukan dia kemudian menghormati orang yang berilmu. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kita tidak usah terlalu pusing terhadap gangguan mereka. Kita tidak usah terlalu pikirkan kepada mereka selama kita masih mampu untuk menahannya. Ya. Bagaimana masih mampu untuk menahannya? Tidak membahayakan agama kita, tidak membahayakan jiwa kita, tidak membahayakan harta kita, tidak membahayakan keluarga kita, ya. Masih mampu, maka tetaplah, ya, kita bermuamalah dengan sebaik-baiknya, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati mereka lama-lama lembut. Adapun waliyadzubillah, misalnya dalam kondisi tertentu seseorang sudah terpaksa harus menyelamatkan agamanya, misalnya sudah sempit, sudah susah sekali, ya. Seandainya orang harus berpindah kepada satu tempat yang lebih nyaman, kepada tempat yang lebih aman, ya, maka itu termasuk dalam perkara yang juga disyariatkan, ya. Termasuk perkara yang baik-baik saja, ya. Namun apabila kita tetap berada di sana, sabar dan juga bahkan memberikan pengaruh sedikit demi sedikit kepada mereka, sebagaimana tentunya Bapak alhamdulillah berproses, nampaknya orang-orang tersebut juga perlu berproses. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan jangan lupa untuk selalu berukhuwah, baik secara umum dan juga ukhuwah kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang sama-sama mengenal sunnah untuk selalu lebih termotivasi dan juga lebih menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, nah Ustaz bisa jazakallah atas nasihat dan penjelasannya. Demikian pertanyaan Bapak Ruslan di Banjarmasin. Semoga bisa difahami dan semoga diberikan keistiqomahan dalam beramal soleh. Allahumma amin. Nah, kita coba angkat pertanyaan penelpon kedua di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, Bapak Sabrin di Sulawesi Tengah. Silakan Bapak Sabrin. Ya, betul Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya, saya mau bertanya Ustaz. Bagaimana hukum menceraikan istri yang sedang hamil Ustaz? Itu saja Bapak, cukup? Ya, itu saja Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya terputus. Ya, sudah terputus. Ya. Nah, alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Dikatakan di dalam sebuah riwayat bahwasanya abghadul halal ilallahi at-talaq. Ya. Bahwasanya
perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara talak. Mentalak istri ya adalah perkara yang sesungguhnya adalah halal-halal saja. Ya. Karena satu permasalahan ya. Karena tidak mungkin disatukan kembali. Ya, sebelumnya ya riwayat tersebut adalah riwayat yang diamalkan oleh para fuqaha ya. Meskipun kalau derajat riwayatnya kalau tidak salah adalah termasuk yang lemah, akan tapi mafhumnya ya atau substansinya adalah perkara yang dibolehkan ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam Al-Qur'an, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ya. In arada islaha yuwaffiqillahu bainahuma ya. Kalau ada perkara ya bahwa masalah tidak bisa diselesaikan, maka hendaklah yang pertama kali adalah dengan cara musyawarah. Suami ada kekurangannya, istri juga ada kekurangannya, maka sebaiknya itulah yang pertama kali dilakukan. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatukan mereka di dalam sebuah mitsaq ya, perjanjian yang ghalidha. Itu perjanjian yang ghalidha yakni yang besar ya, yang berat. Tapi ya kadang ada permasalahan yang memang tidak bisa ya, diselesaikan ya. Tapi utamanya adalah harus ada alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i artinya ya memang perkara tersebut adalah perkara yang ya mau tidak mau ya harus diselesaikan dengan cerai. Ya. Jadi kalau tidak ada jalan lain ya maka kita tahu bahwasanya para ulama menjelaskan ada talak sebagai jalan keluar ya, untuk menyelesaikan masalah di antara suami dan istri. Sebenarnya dalam perkara hamil secara umum, artinya dalam saat mengandung ya. Saat mengandung ya kita berusaha apabila memang tidak ada alasan yang syar'i ya yang memang mengharuskan, dan kita tidak pungkiri ada hal-hal yang berkaitan dengan itu, maka sebaiknya tidak diceraikan ya, karena ya pasti ada efek-efek negatif. Sedangkan iktilaf di antara suami istri adalah perkara yang diinginkan di dalam syariat ya. Namun kalau ada masalah ya kita tahu bahwasanya tidak termasuk yang terlarang, karena kalau para ulama membahas bahwasanya talak yang bid'i itu adalah dalam keadaan haid ataupun suci yang digauli ya, itu saja ya. Adapun di saat ya hamil, Allah taala a'lam ya, kalau memang harus ya ada alasan syar'i, maka boleh-boleh saja secara syar'i. Namun permasalahan keluarga sekali lagi adalah permasalahan yang tidak mudah, apalagi bagi seorang istri yang sudah diceraikan ya. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat dan jawabannya. Demikian bertanya Bapak Sabrin di Sulawesi Tengah. Semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tambahkan sedikit tentang tanggung jawab seorang ayah terhadap anak yang akan terlahir nantinya apabila terjadi cerai. Wallahu taala. Masya Allah. Nah Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Dan kita lanjutkan pertanyaan via website. Berikutnya dari Muhammad Ihsan Tahir di Kabupaten Hulu, Sulawesi Selatan.
Bismillah, izin bertanya Ustadz. Apakah boleh belajar bahasa Arab kepada asatizah sebuah organisasi dakwah? Kitab yang digunakan yaitu kitab seperti Al-Ajurumiyah, Syarah Mukhtasir Jidan Alamatan Al-Ajurumiyah, dan kitab dari Syekh Al-Utsaimin. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, Alhamdulillah nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Pertanyaannya adalah berkaitan dengan belajar kepada seorang ustadz dari sebuah organisasi. Ya, mungkin maksudnya di sini adalah ada keraguan ya dari seorang talib terhadap gurunya. Ya. Yang pertama bahwa mencari ilmu adalah memang kepada seorang yang berilmu. Mencari guru adalah kepada mereka yang Allah karuniakan ilmu padanya. Ya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah muallim an-nas, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan kepada para sahabat, kemudian para sahabat mengajarkan kepada orang-orang setelah mereka, dan seperti itulah ilmu itu diperoleh. Bahkan petunjuk juga harus dicari. Di antara jalannya adalah ilmu. Ya, tadi dijelaskan tentang bahasa Arab. Bahasa Arab juga merupakan kunci dari ilmu itu. Penting untuk dipelajari. Tadi disebut ada beberapa referensi kitab Jurmiyah, Syarah Mukhtasar Jiddan Alamatan Ajurmiyah, ya. Syai'un Thayyib, ya, perkara yang baik. Ya, buku yang menjelaskan ilmu nahwu, tata bahasa, perubahan fi'il, ilmu alat, orang bilang sangat baik. Ya. Tentu dicari dari ahlinya. Ya. Ada ahli bahasa, ada ahli nahwu, ada ahli sorof, ada ahli akidah, ada ahli sirah, ada ahli faraid, ada ahli fikih. Ya. Namun tidak jarang kita dapatkan bahwa para ulama yang mungkin dikenal sebagai ahli di bidang fikih, hadis dan sebagainya, beliau sendiri juga mengajarkan bahasa Arab secara langsung. Ya. Fa ni'ma al-mudarris. Kalau seperti itu, maka sungguh mudarris atau guru yang merupakan karunia besar. Tapi jarang kita mendapatkan mungkin guru yang sempurna. Ya. Sementara di antara adab talabul ilm harus yakin, ya, sebagaimana Musa alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita adab menuntut ilmu. Ya. Musa datang kepada Khidir alaihissalatu wassalam, ya, an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Ya. Kata para ulama di sini ada adab seorang talib kepada gurunya. Jadi kita hormati guru kita, kita yakini bahwa kalau guru itu memang mempunyai kafaah, ya, yakin bahwa kita akan diajari yang benar, ya, mendapatkan ilmu yang benar, termasuk di dalam hal ini adalah ilmu alat, yaitu ilmu bahasa Arab. Pada dasarnya demikian. Ya. Kecuali kalau kita sendiri sudah meyakini, ya, bahwa seorang guru ternyata meskipun dia mempunyai ilmu dalam beberapa hal, tetapi mempunyai penyimpangan-penyimpangan yang harus kita waspadai. Ya. Katakanlah seorang guru, ya, dia mahir di dalam bahasa Arab, tetapi, ya, akidahnya tidak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan berapa banyak penyimpangan-penyimpangan akidah dimulai dari bahasa, ya, bahasa Arab, makna bahasa atau kata-kata dalam bahasa Arab. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu, sudah jelas, ya,
maka kita cari guru yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah ya, memberikan kepada kita di masa ini kesempatan yang jauh nampaknya lebih luas ya, untuk mendapatkan ilmu tersebut ya. Mungkin ada kesulitan dalam mencari guru, tetapi tetap ada guru-guru yang kita yakini baik ya, yang aman dari penyimpangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Dikatakan di dalam sebagian tafsir bahwasanya mereka ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ala hasabi al-ilmi wal iman, berdasarkan ilmu dan iman. Ya. Nah, kalau orang terangkat karena ilmunya, tapi ilmunya apakah bermanfaat baginya, bahkan ilmunya mungkin bertentangan dengan iman yang seharusnya, maka ya kita perlu waspadai kalau jelas ada penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ala kulli hal, bahwa yang pertama kita wajib menuntut ilmu, yang kedua ya termasuk kita wajib mencari guru yang lebih baik ya, yang ketiga kita husnudzon kepada guru kita, dan yang keempat waspada, bukan berarti kita tidak menghormati. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada antum dan kaum muslimin untuk mendapatkan ilmu yang baik dan benar. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian bertanya Muhammad Ihsan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Wiwik Suhartini di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ustaz, anak saya mau masuk aliyah. Ada 2 jurusan. Yang pertama jurusan IPA dan ilmu agama. Yang kedua jurusan tahfiz dan mulazamah. Anaknya ditanya ingin berdakwah dan berwirausaha. Sebaiknya anak saya mengambil jurusan yang mana ya Ustaz? Mohon saran dan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Wallahu taala alam. Ya, ini adalah di antara 2 maslahat mana yang paling maslahat ya. Walaupun saya melihat ya saat ini apabila anaknya mampu ya, maka lebih baik ke jurusan tahfidz dan mulazamah. Apa alasannya? Alasan yang pertama bahwasanya dakwah membutuhkan ilmu. Ya. Dan alhamdulillah antum sebagai orang tua dan putra antum sudah sama pandangannya ya. Wajhatun nazarnya sudah sama. Ya, yaitu ingin berdakwah dan juga berwirausaha. Ya. Nah, dakwah membutuhkan ilmu. Sedangkan dari zahir yang ditanyakan, maka tahfidz dan mulazamah lebih memungkinkan seseorang untuk mendapatkan ilmu yang benar, ilmu yang mencukupi, yang mumpuni, ilmu yang mendukung untuk dunia dakwah nantinya. Alasan yang pertama. Yang kedua, bahwa berwirausaha pun membutuhkan ilmu. Ya, nanti kalau sudah mulai wirausaha baru mencari ilmu, ya ini tidak pas kaidahnya. Mestinya kita berilmu dulu, termasuk adalah ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan wirausaha, yang berkaitan dengan hukum dagang, yang berkaitan dengan hal-hal perniagaan sebelum kita terjun ke tempat tersebut. Bahkan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pernah menegur seseorang ya, seorang di Mekah sana sebagai pedagang. Mendapatkan nasihat dari Abu Hanifah, Imam Hanafi ya, untuk belajar
ad-din, untuk belajar hukum-hukum sebelum berdagang. Dan Abu Hanifah mengatakan betapa rusaknya para pedagang yang tidak mempunyai ilmu tentang fikih berdagang. Jadi untuk berwirausaha pun membutuhkan bekal ilmu yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah orang yang berdakwah, orang yang sudah berilmu, insya Allah dalam ilmu dan dakwahnya itu sudah terpola sejak pertama, sehingga apabila nanti dia melakukan wirausaha pun sudah dikawal dengan ilmu tersebut. Secara pengalaman atau beberapa pengalaman menunjukkan orang sekarang, berbeda mungkin di zaman para sahabat, ketika iman itu masuk, ilmu itu masuk, maka Utsman bin Affan adalah salah satu teladan yang jelas di dalam hal ini. Maka pengalaman yang kita mungkin kadang mendapatkan, orang kalau sudah sibuk dengan wirausaha dan dunia, dia sudah mempunyai kesulitan untuk menambah ilmu. Terutama adalah ilmu-ilmu kunci, ilmu-ilmu yang mendasar. Bukan seorang alhamdulillah hanya datang ke kajian gitu, itu sudah kebaikan yang luar biasa. Namun ilmu syariah kan tidak terbatas kepada kita harus datang ke kajian, tapi ada ilmu-ilmu yang mendasar yang kita harus pelajari secara terstruktur, satu tahap demi tahap berikutnya, berguru kepada seorang ustadz. Nah, sementara nanti kalau dia tiba-tiba sudah sibuk dengan perkara-perkara itu, sudah susah untuk kemudian melakukan tahapan-tahapan tersebut. Wallahu a'lam. Sehingga menurut pandangan kami saat ini, bahwasanya yang lebih tepat untuknya saat ini adalah tahfidz dan mulazamah. Wallahu taala a'lam. Atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Wiwik Suhartini, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Di episode kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Hanifah Fajrina di Kota Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ada seorang laki-laki berniat baik untuk melamar saya. Kami sudah cukup lama berteman dan sedikit banyaknya saya sudah mengetahui karakternya. Begitupun sebaliknya. Yang saya ketahui ia memiliki akhlak yang baik, akan tetapi di sisi lain ia jujur dengan saya bahwa sholatnya terkadang masih ada yang bolong dan dia mau memperbaiki katanya. Di sisi lain dia memiliki akhlak yang baik, tetapi dia belum sepenuhnya menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Mohon saran dan nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada penanya suami yang saleh, yang bertakwa, dan dimudahkan untuk membimbingnya kepada yang lebih baik. Siapakah itu Karena dalam pertanyaan ini masih dalam rangka khitbah, pastinya adalah bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran dari khatib yang mengkhitbah sangat baik kejujuran tersebut, meskipun kadang orang bicara saya terkadang masih bolong, itu bisa jadi banyak juga bolongnya, sedangkan perkara sholat adalah imaduddin, perkara yang merupakan tiang agama. Bahkan para ulama ketika menjelaskan makna dari hadis keutamaan sholat, diantaranya sholatu ala waktiha, keutamaan amalan-amalan, ayul a'mali afdal, amalan apakah yang paling baik, maka Rasul SAW mengatakan as-sholatu ala waktiha,
Para ulama menjelaskan kenapa disebutkan sholat, ya selain bahwa itu adalah perkara yang merupakan perkara paling penting setelah syahadatain, ada hikmah. Apa hikmahnya? Seorang yang baik di dalam menjaga sholat, maka dia akan baik di dalam menjaga perkara-perkara kebaikan yang lainnya. Ya. Artinya sholat yang benar, yang dia jaga benar-benar tanha anil fahsyai wal munkar. Adapun fulan mungkin mempunyai adab yang baik, sopan santun yang baik, ya memang akhlak itu ada yang muktasab, ada yang tabi'i. Bisa jadi secara tabi'i memang orangnya baik, ya, dan itu lebih baik. Ya. Ada orang-orang yang baik itu karena muktasabi, dia upayakan, dia usahakan. Nah, sisi yang baik lainnya dia mungkin dapat, tetapi sisi baik di dalam menjaga sholatnya, ya dia belum dapat. Nah, sedangkan perkara sholat itu Allah Subhanahu wa taala katakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Artinya tidak bisa, kalau bahasa Jawanya ujuk-ujuk, ya. Tidak bisa tiba-tiba ya seorang akan menjadi rajin, seorang akan menjaga, itu nggak bisa. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan muru auladakum bis salati, ya. Wa hum abna'u sab'i sinin. Kenapa anak-anak yang baru usia 7 tahun sudah diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan salat? Kata para ulama, liya'tada 'alaiha fil kibar, supaya terbiasa nanti kalau sudah besar. Jadi ini bukan perkara-perkara yang tiba-tiba saja nanti bisa kita rubah. Ya. Karena pertanyaan ini pertanyaan yang tertuju kepada seseorang yang muayyan, ya, yang tertentu, ya, dan tidak tahu tentang ta'yin orang tersebut secara lebih detail kecuali penanya tersendiri, maka penanya harus benar-benar di dalam mempertimbangkannya. Bisa juga wallahu taala alam, ya, diminta untuk ya tidak bolong dulu sholatnya, ya, sehingga kalau memang terbukti seperti itu baru melamar dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan barakah, kemudahan dan taufik, wallahu taala alam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi mungkin Ustaz, 3 menit baik. Dari Amalia di Kabupaten Bataing, Sulawesi Selatan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Berapa lamakah ikhwan bisa melihat akhwat saat nazar? Sedang ikhwan tersebut juga sudah melihat akhwatnya lewat foto, tetapi dilanjutkan dengan nazar langsung, Ustaz. Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, nazar itu memang masyru', bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, idza arada ahadukum, apabila salah seorang dari kalian ingin menikahi seorang wanita, falyanzur ilaiha ma yad'u ila nikahiha, maka hendaklah dia melihat kepadanya sehingga dia dapatkan sesuatu yang mendorongnya untuk memang menikahinya. Bahkan Jabir radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa aku mengkhitbah seorang wanita, fakuntu atakhabba laha, ya. Saya melihat-lihatnya tanpa dia tahu, sampai aku yakin akan sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya, maka aku menikahinya. Ya. Jadi perkara yang masyru', dan para ulama mengatakan nazar itu kepada wajah dan 2 telapak tangan, ya. Kemudian nazar itu dilakukan bi ilmiha atau bi ghairi ilmiha, ya. Dia tahu atau dia nggak tahu, ya. Termasuk mungkin ketika dia lewat seorang sembunyi kemudian melihat, ya. Termasuk dengan fotonya, wallahu alam. Tapi ada ketentuan juga, intinya bahwa nazar tersebut meskipun yajuzu takrir, ya, boleh diulang, ya. Artinya
beberapa kali sampai dia mantap, ya, tetapi min ghairi taladzzudzin wala syahwatin, ya, bukan untuk syahwat, ya, bukan untuk merasa menikmati hal tersebut. Ya, kalau dia melihat kepada sesuatu yang memotivasi dia untuk menikahinya, memang itu tujuannya. Tetapi taladzuz dan syahwah, kata para ulama, ini dihindari. Ya. Jadi dengan ketentuan-ketentuan tersebut, nazar bisa dilakukan oleh seorang lelaki terhadap akhwat yang memang dia berniat untuk menikahinya, bukan dalam rangka taladzuz dan syahwat. Wallahu taala. Masya Allah Ustaz, syukron jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih barakallahu fikum kepada Ustaz yang telah meluangkan waktu dan ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz dan juga keluarga di sana. Nah, mengikuti salam azan ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan kami mengajak pemirsa sekali lagi untuk memanfaatkan waktunya, memanfaatkan peluang untuk berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kami. Barakallahu fikum. Dan kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.